Ya, kembali lagi di Dokter Indonesia bersama saya Andri Danwatmaja. Kita akan membahas seputar selebritas. Hari ini ada apa gosipnya? Hah, hari ini? Dikasih tahu dong. Oke, ternyata tidak hanya di acara Andri doang. Di sini juga ada. Di sini ada, karena di segmen ini kita ingin bahas mengenai sesuatu tren. Wih, Gaya. gaya. Kata anak muda sekarang, kalau nggak ikut tren, nggak gaya, nggak gaul. Nggak gaul. Mungkin agak gaul. dikit gaul gitu ya. Oke, kita lihat aja tayangan berikut ini beberapa tren yang mungkin saat ini pernah Anda lakukan. Kita lihat ya. Iya. Di zaman yang semakin modern ini, banyak tren yang semakin berkembang di masyarakat. Baik dari segi busana, gaya rambut, dan barang-barang yang menunjang penampilan. Seperti memodifikasi rambut, pemakaian behel, dan yang sedang banyak diminati masyarakat saat ini, yaitu rokok elektrik. Namun terkadang, tren gaya lebih diutamakan daripada dampak negatif dari tren tersebut. Dan apakah beberapa tren tersebut benar-benar aman untuk kesehatan Anda? Ya, karena masalah tren atau gaya, nah ini kita hubungkan dengan kesehatan, Ri. Iya sih. Ya, kita nggak ada bicara, oh ini, tapi sejauh mana dampak tersebut terhadap kesehatan dari organ atau sesuatu yang dikaitkan dengan tren itu. Ya, yang pertama adalah hair extension. Pengaruh hair extension ini terhadap kesehatan rambut. Satu, rambut utama atau rambut primer, ya ini akan menanggung beban berat dari si rambut yang dipanjangkan tadi. Tentunya resiko adalah kerontokan. Satu, jadi ketarik tuh akarnya. Kedua, bagian sambungan antara rambut utama sama rambut hair extension itu kan biasa ada lem atau perekat. Ini akan merusak struktur dari rambut utama di ujungnya. Kemudian yang kedua adalah yaitu hair shock. Apa itu hair shock? Warna rambut yang tidak permanen. Contohnya ini seperti warna rambut ini tidak permanen. Ada beberapa penelitian dan laporan bahwa Badan POM di Amerika Serikat aja belum menjamin bahwa pewarna ini aman untuk kesehatan rambut. Rambut itu kan dilapisi oleh folikel juga. Pewarna rambut yang alami. Di kemudian hari atau di saat yang sama, kesehatan rambut bisa terganggu apalagi warna aslinya. Biasanya dampak awal tuh rambut lebih kusam jatuhnya. Ya. Bingung cara makainya? Saya nggak mungkin, dokter nggak mungkin. Kita panggil Evi. Evi silakan, ya. Evi. Vi, contohin Vi. Ibu-ibu juga bingung nih cara makainya. Tapi kalau ibu pakai pewarna gimana kelihatannya Bu ya? Mungkin Jangan, Bu Bu, ya. Jangan pakai pewarna, pakai pemutih aja Bu. Itu mah nyuci rambut. Nyuci baju. Aduh, kok gitu ya? Oh, emang agak... Jadi gini, dalam proses ini ada kerusakan pada alat itu kemungkinan satu. Bisa jadi ya seperti ini kan. Kemungkinan kedua, ya, hasil dari pewarnaan rambutnya ini seperti yang didapatkan pada goresan si Evi. Kadang-kadang bisa dua warna juga dong. Oh, ditambahkan. Si Andri warna biru, mungkin yang sebelahnya hijau. Hijau, coba. Cia, gaya nih ya. Kayaknya udah biasa, sering juga ya pakai ya? Nggak, dia pedagangnya. Oh, pedagangnya. Jadi gambaran untuk pemirsa di rumah, biasanya pewarna yang non permanen itu seperti ini ya. Memang lebih praktis sih sebenarnya, tapi untuk masalah kesehatan untuk rambut yang hasilnya juga belum tentu baik ya. Karena dong. kandungannya. Oke, Vi, terima kasih ya. Silakan kembali lagi dan bergaya dengan teman-teman. Silakan langsung ke mall aja. Jangan. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan gigi. Ya. Ini apa namanya? Betty Lavea. Ya. Behel lepas pasang. Saran kita adalah untuk menjaga kesehatan gigi bahkan gusi atau mencegah kondisi gigi berlubang, sebaiknya lakukan atau pemasangan behel ini di dokter gigi yang memang profesinya adalah untuk memasang gigi. Kalau ini bisa dan memasang behel gigi. Iya. Ya, resikonya adalah radang, gusi, gigi berlubang bahkan kerusakan pada gigi tersebut. Waduh. Yang penting adalah lakukan tren itu sesuai dengan profesional yang akan memberikan jasa atau layanan tersebut. Nah, tadi kan Adri bilang masalah rokok elektrik, tapi pernah coba? Pernah coba. Gimana rasanya? Kalau saya sih merasa rokok elektrik itu seperti shisha gitu ya, karena kan ada flavornya, ada beberapa aromanya. Rasanya, tapi ya karena saya nggak terbiasa juga, jadi nggak begitu serak juga sih. Tapi banyak pertentangan yang saya dengar dari teman-teman, katanya sisi bahayanya lebih bahaya daripada rokok biasa. Baik. Itu seperti apa, Dok? Oke, kita jawabannya nanti bersama dengan Prof. Chandra. Kita ngobrol dengan Prof. Chandra. Kabar, Prof. Prof, terima kasih. Nah, ini menyambung dari pembicaraan dengan Adri. Adri mewakili masyarakat umum dan seseorang yang pernah mencoba rokok elektrik. Nah, ini secara
istilahnya perbandingan dampak terhadap kesehatannya. Ya. Yang pertama, rokok elektrik ini oleh WHO disebut sebagai ENDS. Oh, panjang banget. Panjang, kepanjangan pasti kan? Electronic Nicotine Delivery System. Oh, malah dia pengantar ya? Artinya dia tetap mengeluarkan nikotin. Memang nikotin lah jadi sumber yang utama, kemudian dicampur tadi macam-macam rasa. Iya, itu. ada Tapi flavornya. elektronik nikotinnya menjadi sumber yang utama. Jadi kalau kita lihat kecanggihan teknologi itu ada digital, ada manual. Rokok yang konvensional itu manual, bisa dibilang ini digitalnya. Tapi tetap ngantar nikotin. Iya, intinya itu. Tetap ngantar nikotin. Dan bukan hanya nikotin, ada lagi bahan dua lagi. Yang satu namanya propylene glycol. Itu dipakai buat macam-macam gitulah dan tidak sehat. Dan ada yang menemukan juga nitrosamin. Nah, ini lebih berdampak kepada apa? Pemicu sel kanker atau apa? Ya, nah sekarang waktu pertama-tama dikeluarin ini rokok elektrik atau rokok elektronik ini kan dibilang untuk membantu orang berhenti merokok. Benar. Iya. Dan tadi kan saya dengar ada Badan POM Amerika Serikat, ini juga sama, Badan POM Amerika Serikat sudah mengeluarkan hasil penelitian yang mengatakan bahwa ini tidak ada bukti bisa membantu menghentikan merokok. Yang ada mungkin kecanduan yang ini ya. Nah, kemudian kita berpikir, oh ini jangan-jangan kecanduan. Tadi kan saya dengar ada anak-anak yang belum pernah nyoba, karena dengar-dengar ini katanya aman, dicobain. Lama-lama habis ini dia akan cobain rokok yang beneran begitu. Jadi dari kacamata itu, pertama untuk menghentikan merokok tidak ada bukti ilmiahnya. Kemudian yang kedua dia juga bisa merangsang orang untuk malah jadi kepengen merokok. Apalagi ada yang nikotinnya ya. Plus memang ada kemungkinan bahayanya juga. Oke, kita lihat dulu beberapa pendapat dari masyarakat kita mengenai rokok tembakau atau rokok elektrik ya. Kita lihat tayangan ini. Saya pengen mungkin kebiasaan dari dulu ngerasain ngerokok yang benernya gitu. Kalau itu kayak cuman asap terus nggak ada filternya gitu. Menurut saya ya, itu asik-asik aja sih, cuman nggak suka nggak pengen pakai untuk panjang gitu. Udah iseng aja buat iseng. Saya nggak ngerokok, tapi saya pertama nyoba vaping dan itu enak, nggak sakit di tenggorokan, nggak gatel, jadi saya suka vaping sampai sekarang. Sekarang saya pakai dua-duanya. Sempat sih beralih ke elektronik karena pada saat itu saya ingin berhenti merokok. Cuman ya karena bahannya itu untuk ngebeli liquidnya itu lumayan, ya lagi-lagi saya balik ke rokok tembakau. Saya rokoknya biasa aja, yang ngerokok biasa aja. Nggak pernah sih nyoba rokok vaping, tapi nggak begitu ngena buat saya. Saya rokoknya tembakau. Saya pernah merokok elektrik atau mekanik gitu, cuman kuatnya cuma seminggu karena rasanya beda gitu, nggak tahu suges, nggak tahu apa, agak pusing kalau misalkan rokok elektrik atau mekanik itu. Jadi saya kembali ke rokok biasa aja, rokok tembakau. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Tapi ini bukan suatu pembuktian, tapi adalah fakta dari 4 kalau misalnya kita ambil, bahwa tadi kan tujuannya katanya secara umum bilang untuk mengurangi rokok yang tembakau. Betul. Buktinya pada balik lagi. Iya, tapi banyak juga yang menjadi gaya hidup ya kan. Pengen Malah nyobain. dua ya jatuhnya. Malah dua, karena lagi tren di mana-mana vaping ini, Prof ya. Tapi ini efek sampingnya yang jelas-jelas dari vaping ini atau rokok elektronik ini apa ya? Bukan efek samping ya, jadi kita cerita bahaya sebetulnya. Bahaya, iya. Sekali lagi untuk berhenti merokok enggak deh. Ya, kita gunakan saja cara yang lain, cara berhenti dengan psikologis, atau kalau bulan puasa juga yang pada puasa kan bisa berhenti gitu. Jadi sebenarnya kalau ada niat dia bisa berhenti. Benar. Nah, soal bahayanya ada beberapa. Yang pertama, dia ada nikotinnya bagaimanapun juga. Jadi tentu kalau nikotin masuk dalam tubuh bisa tekanan darah naik, adrenalin meningkat ya, biar Pak Dokter nanti menerangkan bagaimana begitu. Ada beberapa hal akibat nikotin. Yang kedua, sudah ada gangguan di saluran napas. Dan itu beberapa perusahaan rokok elektronik itu sudah menyatakan bahwa ini jangan pada gangguan pernapasan, asma dan sebagainya. Yang ketiga, ada beberapa laporan yang sesudah menggunakan rokok elektronik ini pusing, agak dizziness begitu. Yang ketiga. Dan yang keempat, di YouTube juga ada sebagian memakai ini kemudian dia kayak meledak begitu ya, kayak mengganggu secara fisik di mulut yang pakai beginian. Alergi, mungkin burning bukan hanya alergi, tapi memang ada elektronik disturbances begitu, sehingga ngeri juga. Jadi pada dasarnya kalau yang namanya gadget bahasanya kemudian ya ini kesalahan teknis. Kalau yang asli tembakau kebakar, ini juga gosong. Kesetrum ya. Kesetrum. Yang 5 tahun. Maksud bahasa kesetrum apa? Rokok elektronik.
Geregetannya bukan di badan, di mulut dulu. Pada dasarnya apapun yang kita pilih yang berkaitan dengan tren, tapi balik lagi lebih besar kepada kesehatan, manfaat, atau keburukan, atau penyakit untuk Anda. Terima kasih Prof. Chandra atas informasinya. Ya, setelah tren tentunya masih banyak informasi menarik lainnya, jadi tetap di Dokteros Ubi jalar dapat diolah menjadi makanan tambahan sehat untuk buah hati Anda. Buat daya tahan tubuh bayi itu kan penting banget tuh supaya nggak kena penyakit. Nah ini dia banyak vitaminnya, ada vitamin C dan juga vitamin D.